Ada ritual seksnya nggak, Bu? Itu ritual terakhir, namanya santap kasih bersama. Rahasia gereja setan di Indonesia atau Satanic Church mulai terkuak dan diketahui oleh publik. Hal itu terungkap lewat pengakuan Roni Immanuel alias Mongol dalam konten podcast Deddy Corbuzier 1 Juli 2021. Mongol yang sempat mengaku sempat mengikuti gereja setan saat masih remaja itu bicara blak-blakan tentang ritual dan keberadaan mereka di Indonesia. Gereja setan menurut Mongol merupakan suatu sekte yang masih hidup di Indonesia. Beberapa di antaranya ada di Jakarta, yakni di Tanah Abang, Kelapa Gading, dan Pondok Indah. Banyak di Tanah Abang ada, di Pondok Indah, Kelapa Gading ada. Dalam podcast yang berdurasi 44 menit 25 detik itu, Mongol banyak bercerita tentang kehidupannya yang pernah menjadi jenderal besar gereja setan di wilayah Asia. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik tentang gereja setan atau Local Satanic Church di Indonesia. Pertama, imbalan uang. Mengajak orang untuk bergabung dengan gereja setan akan mendapatkan imbalan uang dalam jumlah yang cukup besar. Hal inilah yang menjadi salah satu daya tarik gereja setan. Per satu orang yang diajak, seorang anggota akan mendapatkan insentif yang lumayan besar, yakni sebesar 500.000 dalam sekali ritual. Menurut Mongol, gereja setan punya banyak sponsor. Salah satunya datang dari produksi film porno. Ia menjelaskan 28,17% penghasilan film porno dibagikan ke gereja setan. Angka ini mengacu pada ayat di Alkitab, yakni Matius 28 ayat 17 yang berbunyi, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada juga bagi hasil dari penjualan drugs atau obat terlarang, serta dari perusahaan yang berhubungan dengan barcode. Kedua, gereja setan menargetkan anak-anak muda. Anak-anak muda yang masih labil menjadi target utama gereja setan. Mongol menyebutkan bahwa orang tua, apalagi yang sudah memiliki anak, sudah cenderung lebih stabil dan tak mudah dipengaruhi. Sementara secara kitab suci, perekrutan anak muda ternyata punya pendasaran. Mongol menjelaskan, kalau kita baca secara hierarki di Alkitab, baik di kitab Hosea maupun kisah para rasul, bahwa di akhir zaman Tuhan akan membangkitkan taruna-taruna muda. Nah, kawula muda yang akan bangkit inilah yang dihantam oleh gereja setan. Mereka sengaja disesatkan agar tidak bangkit. Anak muda juga, kata Mongol dalam wawancara dengan Manado Post, masih labil dan gampang dipengaruhi. Di Satanik, anak muda bahkan diberi ruang lingkup untuk berkarya lebih besar. Ketiga, gereja setan tidak menyembah setan. Ada fakta menarik yang diungkapkan Mongol. Meskipun namanya gereja setan, namun sekte ini tidak menyembah setan, tetapi melakukan penghujatan kepada Tuhan. Menurut Mongol, gereja setan mengakui bahwa setan bukanlah entitas yang maha, sehingga tak patut untuk disembah. Adapun pujian penyembahan dalam gereja setan adalah penghujatan terhadap Tuhan, khususnya terhadap Yesus Kristus. Keempat, gereja setan memiliki ritual esek-esek. Ritual ini disebut dengan santap kasih bersama. Ritual ini merupakan pesta esek-esek yang dilakukan oleh anggota gereja setan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Pemimpin gereja setan berhak memilih untuk berhubungan dengan siapa pada saat ritual, baik laki-laki maupun perempuan. Ritual esek-esek ini disebut Mongol sebagai ritual terakhir dalam proses ritual gereja setan. Peserta dari pesta lendir ini terdiri dari anggota gereja setan itu sendiri. Keanggotaannya terdiri dari 2, yakni membership dan simpatisan. Tidak seperti yang diyakini banyak orang, ternyata tidak ada ritual pengorbanan manusia hidup di gereja setan.
terdapat ritual dengan menggunakan pengorbanan manusia, namun yang digunakan adalah jasad bayi yang telah meninggal, terutama bayi korban aborsi. Untuk memenuhi kepentingan tersebut, Gereja Setan bekerja sama dengan banyak klinik aborsi di banyak kota di Indonesia. Klinik aborsi tersebut akan menyediakan jasad calon bayi yang kemudian akan digunakan dalam ritual Gereja Setan. Kelima, sejarah Gereja Setan. Gereja Setan didirikan di San Francisco, California pada malam 30 April 1966 oleh Anton Szandor LaVey. Dilansir dari Wikipedia, Anton LaVey menjadi pendeta tinggi gereja ini sampai kematiannya pada tahun 1997. Dilansir dari ynetnews.com, Gereja Setan diperkirakan masuk di Indonesia pada tahun 1990-an dan mulai terdengar di masyarakat pada tahun 1995. Menurut pengakuan orang-orang yang pernah ikut dan sudah terlepas dari ikatan Gereja Setan ini, jemaat Gereja Setan di Indonesia sudah mencapai ribuan orang dan bertempat di kota-kota besar seperti Jakarta, Manado, Semarang, Bandung, dan lain-lain. Di Indonesia, Gereja Setan masuk melalui kelompok Children of God atau COG. COG adalah yang paling terkenal dan pernah membuat heboh umat Kristiani di Indonesia. Sekitar tahun 1990-an, COG masuk ke Indonesia. Pengajarannya menjurus ke ajaran asusila, sehingga dikecam bahkan dikutuk oleh pemuka agama. Akibatnya, Jaksa Agung pernah melarang barang-barang cetakan dari COG. Bahkan, Dirjen Bimas Protestan menghimbau pemimpin gereja agar meningkatkan pembinaan warga jemaatnya melalui surat edaran tanggal 13 Maret 1984. COG cepat merebak di Indonesia karena kegiatannya meliputi banyak bidang, antara lain bidang literatur, musik, drama, audiovisual, kursus bahasa, dan lain-lain. Salah satu doktrin atau ajaran sesat mereka ialah Yesus adalah hasil hubungan intim antara Allah dan Maria. Ajaran ini tentu sangat melecehkan Alkitab. Doktrin ini juga dimunculkan pada film The Da Vinci Code yang mengatakan ada Holy Bloodline atau garis keturunan asli Yesus dengan Maria. Pengakuan Mongol yang merupakan